Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Franciscus Nurseto MPSI selaku dosen pembahas saya. Yang terhormat Bapak Johan Siswoyo MPD selaku dosen pembimbing 2 saya. Yang terhormat Bapak Lungit Wicaksono MPD selaku dosen pembimbing 1 saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Studi Evaluasi Pengembangan Rencana Pokok Pembelajaran RPP Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan BJOK di masa pandemi COVID-19 pada SMA Negeri Sekota Bandar Lampung. Langsung saja kita ke latar belakang penelitian. Yang pertama, kita tahu bahwa dunia saat ini sedang dilanda suatu pandemi coronavirus yang disebut dengan COVID-19. COVID-19 ini sangat berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Yang paling berdampak adalah di bidang kesehatan. Selain di bidang kesehatan, salah satu bidang yang terdampak akibat COVID-19 adalah bidang pendidikan. COVID-19 ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara langsung. Kemudian di Indonesia pada tanggal 24 Maret tahun 2020, Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19 yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran daring atau jarak jauh itu dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Pembelajaran daring, kita tahu bahwa pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring itu sendiri memberikan keleluasaan akan waktu. Jadi pembelajaran dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, pembelajaran PJOK itu merupakan pembelajaran yang didominasi dengan gerakan fisik yang dilaksanakan di ruang terbuka atau di lapangan. Akan tetapi, akan keterbatasan fitur-fitur online, pembelajaran PJOK itu sendiri mengalami berbagai hambatan di saat pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang saya lakukan, pembelajaran PJOK di SMA Negeri Sekota Bandar Lampung mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang pertama, siswa dan guru belum terbiasa melaksanakan pembelajaran secara daring. Karena guru dan peserta didik terbiasa dengan pembelajaran secara langsung. Apalagi pembelajaran penjas, prakteknya dilaksanakan secara langsung. Kemudian yang kedua, media yang digunakan dalam pembelajaran daring yaitu jaringan internet. Di mana kita tahu terkadang jaringan internet itu mengalami beberapa hambatan, salah satunya adalah sinyal yang susah sinyal. Kemudian yang ketiga, guru kesulitan untuk menentukan metode pembelajaran secara daring, karena terbiasa dengan metode pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung. Keempat, kegiatan pembelajaran secara daring itu sering tidak kondusif. Misalnya seperti siswa tidak mematikan mood sehingga suara-suara di luar pembelajaran itu mengganggu pembelajaran. Kemudian kadang siswa juga tidak memperhatikan dengan serius saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kelima, guru mengalami kesulitan untuk menilai hasil pembelajaran secara daring, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Sehingga dari 5 permasalahan di atas itu memengaruhi pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak dapat terlaksana sesuai dengan RPP yang disusun. Sehingga di sini guru PJOK dituntut untuk mengembangkan RPP sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, yaitu sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya, dalam penelitian ini yang dipakai, model evaluasi yang dipakai adalah model CIPP. CIPP adalah evaluasi yang mengevaluasi 4 komponen pokok. Yang pertama adalah evaluasi konteks, kedua adalah input, ketiga proses, dan yang keempat adalah produk. Dan menurut peneliti bahwa model CIPP ini merupakan model evaluasi yang tepat untuk melakukan penelitian terhadap proses pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP PJOK di masa pandemi COVID-19 pada SMA Negeri Sekota Bandar Lampung. Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi bahwa pertama, guru dan peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran PJOK secara daring karena terbiasa dengan pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, media internet yang digunakan dalam pembelajaran daring sering mengalami hambatan susah sinyal.
Kemudian yang ketiga, guru PJOK kesulitan untuk menentukan metode pembelajaran daring karena terbiasa dengan metode pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran tidak kondusif, seperti suara tidak jelas dan siswa tidak memperhatikan dengan serius. Kemudian yang kelima, guru PJOK kesulitan untuk menilai hasil pembelajaran daring, baik penilaian sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Kemudian yang keenam, pembelajaran PJOK di SMA Negeri Sekota Bandar Lampung tidak dapat terlaksana sesuai dengan RPP. Selanjutnya, batasan masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat saya batasi permasalahan penelitian saya, fokus kepada studi evaluasi pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK di masa pandemi COVID-19 pada SMA Negeri Sekota Bandar Lampung. Kemudian rumusan masalah. Jadi rumusan masalah penelitian ini fokus kepada pengembangan RPP-nya. Yang pertama yaitu bagaimana konteks pengembangan RPP di masa pandemi, kemudian bagaimana inputnya, input pengembangan RPP, dan bagaimana proses dan bagaimana produk dari pengembangan RPP tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian. Oke. Tujuan penelitian karena ini menggunakan model CIPP, jadi untuk mengetahui konteks pengembangan RPP, yang kedua untuk mengetahui input pengembangan RPP, yang ketiga untuk mengetahui proses pengembangan RPP-nya, kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui produk pengembangan RPP PJOK di masa pandemi COVID-19 pada SMA Sekota Bandar Lampung. Selanjutnya manfaat penelitian, itu ada dua. Yang pertama manfaat teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pengembangan RPP PJOK yang dilaksanakan oleh guru-guru PJOK yang ada di SMA Negeri Sekota Bandar Lampung. Kemudian manfaat praktisnya ini dapat menjadi bahan kajian untuk guru maupun calon guru untuk mengembangkan RPP di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya kita ke tinjauan pustaka. Pertama adalah evaluasi program. Menurut Arifin 2013, evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil. Jadi hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Kemudian menurut Supranoto tahun 2012 mengatakan bahwa evaluasi dipandang sebagai tindakan untuk menetapkan keberhasilan suatu program pendidikan termasuk keberhasilan siswa dalam program pendidikan yang diikuti. Evaluasi lebih menitikberatkan pada keberhasilan program atau kelompok siswa. Dari pendapat dua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan atau menyediakan informasi tentang suatu kegiatan tertentu, yang kemudian informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat membantu dalam hal memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan program. Penelitian evaluasi merupakan salah satu penelitian terapan yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, program, dan proyek. Selanjutnya model CIPP. Model CIPP ini dikembangkan oleh Staffelbaum dan kawan-kawan tahun 1967 di Ohio State University. Menurut Endang Mulyatiningsih 2011 berpendapat bahwa CIPP ini menurut klasifikasi model berdasarkan tujuan, model ini termasuk model manajemen analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi keputusan atau kebijakan seorang manajer. Model CIPP adalah model yang mengevaluasi 4 komponen pokok. Yang pertama adalah evaluasi konteks. Evaluasi konteks ini adalah latar belakang yang menjadi dasar pengembangan, di sini relevan dengan pengembangan RPP di masa pandemi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi input, yaitu mengevaluasi rencana dan masukan yang mendukung tercapainya pengembangan RPP. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi proses, bagaimana implementasinya, bagaimana pelaksanaan dari rencana pengembangan RPP-nya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi produk, yaitu mengevaluasi hasil dari pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru PJOK selama pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya kita ke rencana pokok pembelajaran RPP.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013, RPP adalah rencana pembelajaran yang telah dikembangkan secara perinci oleh suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Kemudian menurut Majib, tahun 2014, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Terus relevannya terhadap RPP PJOK itu apa? Jadi RPP PJOK itu adalah merupakan suatu rencana yang dibuat oleh guru pendidikan jasmani atau guru PJOK sebelum melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada silabus. Dibuat secara sistematis dan dijelaskan secara rinci untuk digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen yang ada dalam RPP di sini dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah itu terdiri atas 13 komponen. Yang pertama adalah komponen identitas sekolah, yang kedua adalah identitas mata pelajaran, ketiga ada kelas, kemudian materi pokok, kelima ada alokasi waktu, yang keenam ada tujuan pembelajaran, yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kedelapan adalah materi pembelajaran, kesembilan ada metode pembelajaran, kesepuluh media pembelajaran, kesebelas ada sumber belajar, kedua belas ada kegiatan pembelajaran, yaitu dari tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Kemudian dalam surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi dari 13 komponen di atas dalam surat edaran nomor 14 ini hanya menjadi 3 komponen saja, yaitu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian aspek penilaian pembelajaran. Sehingga komponen-komponen lainnya di dalam surat edaran ini hanya sebagai komponen pelengkap. Sehingga guru tidak diwajibkan untuk memuat 13 komponen tersebut. Sehingga di akhir-akhir ini kita mengenal istilah RPP 1 lembar. Selanjutnya unsur, tujuan, dan fungsi rencana pokok pembelajaran. Yang pertama adalah unsur-unsur penyusunan RPP. Menurut Kusnandar, itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar. Dan semuanya itu adalah telah dikembangkan di dalam silabus. Kemudian yang kedua menggunakan berbagai pendekatan. Nah, di sini maksudnya adalah pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan, life skill, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai. Di mana metode dan media ini adalah di mana mempermudah mendekatkan siswa dengan pengalaman secara langsung. Kemudian yang keempat adalah penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan yang didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi RPP. Menurut Kusnandar 2011, tujuan RPP adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program dan pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Kemudian RPP itu sendiri berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Meliputi 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya yaitu COVID-19. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, tahun 2020,
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember tahun 2019. Akibat dari COVID-19 ini sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 pada Satuan Pendidikan dan nomor 36962 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Maka pemerintah memberlakukan kegiatan belajar secara daring dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya, karakteristik siswa SMA. Menurut Desmita tahun 2012, masa remaja itu 12 sampai 21 tahun. Merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Menurut Desmita, masa remaja itu ditandai dengan sejumlah karakteristik penting. Antara lain, mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa. Kemudian yang ketiga, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif. Keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang keenam, mengembangkan sikap positif. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. Yang kedelapan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesembilan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang terakhir, mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas. Dan menurut Hurlok dalam Rita Eka Izzati dan kawan-kawan tahun 2008, menyatakan awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 tahun. Atau 17 tahun dan akhir masa remaja bermula dari 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia anak SMA. Usia ini adalah usia matang secara hukum. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Di sini peneliti ada 3 penelitian yang relevan terhadap penelitian saya. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Raudatul Hasanah, Iputu Panca Adi, dan Igede Suwiwa tahun 2021 yang berjudul Survei Pelaksanaan Pembelajaran PJOK secara daring pada masa pandemi COVID-19. Terus yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh dosen Unila, Bapak Rahmat Irmawan, dengan Imam Syafi'i dan Dimas Duta Putra Utama tahun 2020 yang berjudul Studi Evaluasi tentang Kompetensi Guru Penjas Orkes se-Kabupaten Lampung Barat. Kemudian yang ketiga, penelitiannya dilakukan oleh Herlina Mama Suherman tahun 2020 dengan judul Potensi Pembelajaran PJOK di Tengah Pandemi Coronavirus di COVID-19 di Sekolah Dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini. Pembelajaran penjas selama pandemi itu memenuhi berbagai hambatan dan kendala. Di antaranya pembelajaran tidak sesuai dengan RPP. Sehingga guru dituntut untuk mengembangkan RPP sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu situasi pandemi COVID-19. Dalam hal ini, maka peneliti sangat tertarik untuk mengetahui studi evaluasi pengembangan RPP PJOK di masa pandemi COVID-19 pada SMA Negeri Sekota Bandar Lampung. Kemudian model yang digunakan adalah model CIPP, karena di sini elemen-elemen yang ada di CIPP program dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Dengan evaluasi program ini bisa mengetahui atau bisa mengevaluasi pengembangan RPP, penjas, PJOK di masa pandemi COVID-19 pada SMA Negeri Sekota Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Menurut Ari Kunto tahun 2017 menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan, situasi, peristiwa, dan lainnya. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Botkin dan Taylor 1975 dalam Moleong 2017 mengatakan metodologi kualitatif itu adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian.
Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Sekota Bandar Lampung. Kemudian waktu penelitian dilakukan sampai jumlah data tercukupi dan dimulai dari turunnya surat persetujuan penelitian dari Dekanat FKIP Universitas Lampung. Selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Menurut Sugiono tahun 2016, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah guru PJOK yang ada di SMA Negeri Sekota Bandar Lampung yang berjumlah 17 guru. Sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut, menurut Sugiono tahun 2016. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik total sampling, yaitu teknik penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan adalah seluruh guru PJOK SMA Sekota Bandar Lampung yang berjumlah 17 guru pendidikan jasmani. Jadi di sini populasi dan sampel penelitiannya itu adalah SMA Negeri Sekota Bandar Lampung, yaitu ada 17 SMA dan masing-masing SMA itu 1 guru PJOK. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Sebelum ke teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiono tahun 2019 bahwa penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen itu juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Teknik pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Menurut Nasution dalam Sugiono tahun 2019 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Menurut Marshall dalam Sugiono tahun 2019 menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Di sini peneliti melakukan observasi terhadap beberapa SMA negeri yang ada di Kota Bandar Lampung dengan mengobservasi beberapa guru dan beberapa siswa. Kemudian wawancara. Menurut Esterberg tahun 2002 dalam Sugiono tahun 2019 mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dibuat dan dilampirkan dalam proposal dengan 40 butir pertanyaan. Kemudian dokumentasi. Sugiono 2019, dokumentasi atau dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Di sini dokumentasinya selain dokumentasi wawancara peneliti dengan narasumber, ada dokumentasi RPP yang digunakan atau RPP yang sudah dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang keempat itu ada triangulasi data. Menurut Sugiono tahun 2019 dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jadi bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kebenaran atau kredibilitas data tersebut. Triangulasi data ini menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat atau partisipan observasi. Dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan pribadi, gambar, dan foto. Baik, selanjutnya yaitu ke teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan penyusunan dan penafsiran untuk menyusun kesimpulan. Dapat digambarkan pada urutan teknik analisis data yaitu di samping. Yang pertama, peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan 4 teknik tadi, yaitu observasi,
wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Kemudian peneliti mereduksi data, yaitu memilih data yang relevan dengan penelitian dan menyisikan data-data yang tidak digunakan dalam penelitian. Kemudian menyajikan data. Di sini peneliti bisa menyajikan data berupa kata-kata, bisa berupa grafik, bisa berupa diagram, dan lain sebagainya. Kemudian dari penyajian data tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan atau dapat diverifikasi.